Meskipun dengan bibit sortiran yang jelek dan dengan pakan alternatif yang murah, kita masih bisa memperoleh keuntungan dari budidaya bebek daging. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua bersama The Mas Bay Channel. Terima kasih yang masih setia bersama channel ini. Semoga usahanya tambah besar, tambah lancar, dan tambah berkah insya Allah. Nah, kita tahu ya teman-teman semua, di usaha budidaya bebek daging, porsi modal paling besar, kebutuhan modal paling besar adalah di pakan ya. Yang kedua adalah di bibit. Kalau kita sudah mampu mengelola pakan dan bisa meramu pakan dengan harga yang murah, itu satu modal yang luar biasa yang perlu dikembangkan terus ya bagi teman-teman yang punya usaha bebek daging ini. Nah, khusus untuk usaha saya ini ya, di penetasan ini tentunya setiap menetas itu tidak semuanya bibit itu kan diambil oleh pedagang atau langganan kita ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan di video-video awal itu bahwa pedagang-pedagang atau pelanggan yang sudah rutin ke kita, ke kami itu, mereka kami berikan kesempatan untuk memilih bibitnya sendiri ya. Jadi memilih sendiri, nanti yang jelek-jelek, yang sortiran ditinggal. Nah, bagaimana mengatasi bebek sortiran ini atau bibit yang sortiran ini? Maka salah satu caranya itu saya pelihara sendiri. Apakah itu bisa menguntungkan atau tidak? Ternyata setelah saya pelihara ya, dengan bibit yang kualitas jelek itu ya, sortiran itu sudah pasti kualitasnya jelek, ada yang cacat, kemudian ada yang kecil ukurannya dan lain sebagainya, itu saya pelihara sendiri. Tapi kalau dihitung-hitung dengan pakan komersial yang ada, pakan yang biasa digunakan oleh peternak dengan bibit yang standar atau yang normal itu tidak masuk hitungannya ya. Sehingga perlu ada alternatif pakan yang digunakan khusus untuk bibit-bibit sortiran itu. Ternyata saya menemukan salah satunya, dan itu tidak jauh dari lingkungan saya sendiri. Nah, di usaha penetasan saya itu ada limbah ya. Jadi setiap telur tetas itu masuk ke mesin, itu ada proses candling namanya, atau teropong telur itu ya. Dilihat untuk sortir ada bibitnya ataukah tidak, atau bibitnya berkembang atau tidak. Khusus untuk sortir atau candling yang umur 5 hari, itu kita mensortir bibit yang berkembang dengan bibit yang mati. Nah, bibit yang mati ini masih bisa kita gunakan untuk pakan alternatif. Dan ternyata hasilnya luar biasa kan itu ya. Dengan bibit yang sortiran itu harganya pasti murah, lebih murah karena itu barang sortiran. Yang kedua, kita bisa menggunakan pakan alternatif yang ada di sekeliling kita. Kalau untuk saya pribadi, saya hanya menggunakan telur yang sortiran umur 5 hari itu dari mesin tetes itu ya, atau namanya telur bonor kalau di sini ya. Tapi itu masih kondisinya belum busuk, kuningnya itu hanya nyebar ya, tidak sampai busuk, sehingga ketika kita buka itu ya masih ada kuning telurnya, ada putih telurnya. Nah, itu kita olah ya. Kalau kita buatkan wajan besar itu, kemudian kita ceploki telurnya, kemudian dipanaskan ya, nanti kayak di sangrai itu. Nah, dengan itu saja dicampur dengan separator atau katul, itu sudah menjadi pakan alternatif yang cukup untuk bebek-bebek sortiran itu ya. Tentunya ada kekurangannya, mesti umurnya lebih molor kan, itu sesuatu yang bisa, tapi pakannya kita kalkulasikan lebih murah. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahami bersama, tidak ujuk-ujuk langsung dikasih pakan alternatif itu ya, katul dicampur dengan telur sortiran itu tadi.
Tapi seperti biasanya umur 0 sampai 14 hari ya kita gunakan pakan starter seperti biasanya. Ada jenis-jenis yang sudah kita sebutkan di video-video sebelumnya itu. Ya kita itu sebagai pondasi yang tidak bisa diotak-atik lagi. Itu wajib hukumnya. Setelah itu baru pakai pakan campuran itu. Sebelumnya bibit-bibit sortiran itu kalau dia bibit-bibit ini tidak dicampur dengan bibit yang normal ya, itu sebenarnya bisa tumbuh kembangnya tidak terlalu buruk juga, tidak terlalu jelek juga. Seragam, bisa seragam. Tapi kalau bibit sortiran ini dicampur dengan bibit yang normal, pasti akan kalah pertumbuhannya. Karena dari genetik pun dia sudah kalah kan itu ya. Tapi kalau dicampur dengan sesama sortiran, bibit yang sortiran itu jadikan satu, kemudian dipelihara sendiri, disekat sendiri dengan pakan alternatif tadi, teman-teman bisa lihat hasilnya. Ternyata bisa besar juga bibit sortiran itu. Jadi ini peluang juga bagi teman-teman yang mungkin punya usaha penetasan, yang dia ada bibit sortirannya ataupun punya limbah yang lain, itu bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan uang juga. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya potensi limbah seperti yang saya miliki, mungkin teman-teman bisa mencari sekelilingnya, lingkungannya itu ada potensi limbah apa yang bisa digunakan untuk pakan alternatif. Misal kalau dia di lingkungan industri misalnya, itu bisa limbah-limbah industri, limbah mie, limbah sosis, kemudian limbah-limbah produk olahan makanan yang lainnya, ataupun kalau dia dekat dengan resto, banyak rumah makan, itu mungkin bisa dimanfaatkan sisa-sisa makanannya untuk tambahan pakan alternatif. Ataupun ada yang di pesisir misalnya, yang itu potensi dari ikan, limbah ikan itu luar biasa, itu juga bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana pengolahannya sehingga lebih efektif penggunaannya untuk ternak nantinya. Nah, itu semua perlu dicoba dan perlu teman-teman analisis seberapa potensi yang teman-teman miliki itu untuk memperbesar margin dari usaha budidaya bebek berdaging ini. Ya, itu jadi peluang yang cukup besar bagi teman-teman juga ya, yang punya potensi limbah pakan yang melimpah di sekelilingnya, di lingkungannya, tapi minim modal lah, itu bisa mencoba itu ya, beli bibit sortiran itu tadi. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan bibit yang normal. Pasti itu ya, pasti lebih murah. Nah, itu bisa dicoba. Kuncinya adalah jadi sortiran itu ya memang disatukan dengan disekat satu dengan yang selevel, maka pertumbuhannya pun juga akan optimal dengan pakan limbah yang teman-teman miliki kan itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di hasil dari pakan alternatif yang saya gunakan, pertumbuhannya pun juga lumayan kan itu. Baik teman-teman semua, setiap usaha itu pasti punya masalahnya masing-masing. Tapi setiap masalah itu bisa menjadi peluang yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi teman-teman harus jeli melihat peluang yang ada di sekitar lingkungan teman-teman semua. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas B Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.